Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di hadapan saya ada seorang penulis buku, Bapak Samsudin. Kita akan bicara tentang dua hal lagi, yaitu mulai dari diri sendiri dan mulai dari anak kecil. Tapi oke lah, Pak Ade memulainya dengan bagaimana saya filosof mungkin psikologi orang kampung, kenapa datang ke Jakarta kan gitu ya. Kenapa belajar agama Islam? Ya. Jadi kalau saya yang pertama ingat ini Pak Ade, waktu kecil itu sering belajar mahfuzah. Nah itu ada syairnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau mau maju pergi, gitu. Safir, tajid iwa dan aman itu fariqo. Jadi pergi kamu, nanti kamu akan dapatkan yang kau tinggalkan. Karena nggak ada emas itu jadi berharga di tempatnya Pak Ade. Kayu cendana itu nggak berharga di tempatnya. Dia punya nilai, dia punya harga setelah dia jauh dari tempat asalnya, dari tempat penambangannya dan lain sebagainya. Emas kan cuma tanah-tanah aja kan di tempatnya. Jadi kalau mau berhasil, ya ada itu, tinggalkan kampung. Nah, jadi kalau Pak Ade tanya kenapa pergi dari kampung, ya ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Mungkin kalau saya tinggal di kampung saya yang di Kuningan itu sampai tua mungkin ya begitu saja lah, seperti yang diceritakan dalam buku ini. Kenapa belajar Islam? Ya saya nggak tahu kalau kenapa belajar Islam. Yang jelas saya dilahirkan, dibesarkan di lingkungan Islam. Ya sudah Islam, gitu loh. Karena itu terus memperdalam ajaran Islam itu untuk bagaimana menemukan kebahagiaan, gitu. Jadi karena kita ini termasuk yang dididik oleh orang tua ya, dengan segala keterbatasannya di bidang agama. Maksudnya bukan pelajaran agama, tapi nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan sejak kecil, sehingga itulah yang merangsang untuk sehingga bapak saya dulu pernah bercita-cita Pak Ade ingin anaknya seperti Profesor Hamka, Buya Hamka. Karena dia tertarik sekali, kalau dulu tuh ada pagi-pagi tuh ya, kuliah subuh itu, nah ada lagunya Panggilan Jihad. Nah itu kalau sudah ada lagu itu, radionya pilih Pak Ade. Nah udah itu menarik. Silakan. Oh, jadi begitu. Ya. Karena sudah Islam, maka ingin ingin memperdalam. Oh, ingin memperdalam. Ya. Terus saya lihat juga di sini ada Pak Sam itu selalu memulai dari diri sendiri. Ya. Coba apa itu? Ya, maksudnya itu. Ini sengaja kami tuliskan di di bagian kedua, itu bagian dari kerja doa panjang itu Pak. Jadi di dalam bekerja itu tidak akan efektif kalau kita tidak memulai dari diri sendiri. Contoh lah Pak Ade yang ngajarin saya, pasang sedekah, tapi Pak Ade nya nggak sedekah. Kira-kira saya percaya nggak? Pak Ade yang ngajarin saya sholat, tapi Pak Ade nya nggak sholat. Kan susah kan? Ya, jadi supaya kita itu diikuti. Nah, saya kembali nih, saya ini kan anak paling besar Pak di keluarga. Bagaimana mungkin adik-adik saya itu akan mengikuti akhlak ya yang diajarkan oleh orang tua kepada kita kalau yang kakaknya ini nggak memulai? Kita harus mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya satu contoh, kalian harus rajin belajar supaya nanti jadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kitanya rajin belajar, malam hari belajar, siang belajar,
dan terus belajar. Jangan menunjukkan kita kemalasan. Kalau kita menunjukkan malas, nggak belajar, ya nanti adik-adik kita gimana? Ketika kita ngajarin adik-adik kita harus belajar, sementara kitanya nggak belajar. Jadi mulai dari diri sendiri. Bantu tuh orang ini, orang yang memerlukan apa segala. Ya kita ini contohin. Buktikan bahwa kita membantu, nolong orang yang terhalang di jalan apa gitu segala macam. Ayo contohkan. Mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum kita mengajak orang lain, kita memberikan contoh dulu kepada orang lain, kepada adik-adik, kepada keluarga, supaya mengamalkan hal-hal yang positif. Begitu juga misalnya mau rajin bekerja, kitanya malas gimana? Kita harus contohkan bahwa kita rajin bekerja. Kita ngomong tentang kebersamaan, tapi kita nggak mau bersama. Terus dari pengalaman Pak Sam dengan Ibda bin Nafsib itu, kira-kira berapa persentasenya yang diikuti? Saya tidak pakai target siapa yang mau mengikuti atau tidak mengikuti. Enggak, saya nggak pakai target itu. Mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita di sini, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ada kepuasan, Pak Ade, bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk memulai dari diri sendiri. Malu nggak kalau misalnya saya bilang, kamu ya, nanti kalau ada teman kamu yang memerlukan bantuan, kamu tolong bantu. Tapi saya tidak pernah mencontohkan di depan anak ini, gitu. Bagaimana saya meringankan beban orang lain. Jadilah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya nggak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Kira-kira yuk, malu kan? Nah, jadi targetnya bukan ada berapa persen, berapa orang yang mengikuti, itu bukan target. Itu bukan target. Targetnya paling tidak membiasakan di dalam diri agar tidak menjadi beban. Sebelum kamu bicara, sebelum kamu bertindak, lakukan dulu sendiri. Jadi itu memang kalau sama ya, antara satu keluarga misalkan, sama hobinya sama. Tidak. Jadi tidak hanya di keluarga, di teman-teman. Pak Ade itu kalau di dulu ada kebiasaan di rumah saya. Kalau musim ulangan umum, satu kuartal apa satu semester gitu ya, itu kumpul di rumah. Itu nyontoin bagaimana belajar keras, bagaimana rajin belajar. Orang-orang yang rumahnya di mana-mana itu kumpul di rumah saya, Pak. Saya yang memimpin itu. Mereka belajar, dan kalau di PGA kan ada kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, lintas kelas deh. Nah itu kumpul di rumah, gitu loh. Untuk bagaimana belajar yang bagus itu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan yang masuk kelompok studi ini, kalau sekarang namanya ini kelompok studi, dulu belum ada itu. Nah itu hasilnya bagus-bagus semua kalau mana. Mereka malam kita ajak sholat malam, berdoa, gitu loh, supaya ujiannya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan lain sebagainya. Itu contoh. Jadi kita ngajak orang gitu, tetapi kitanya melakukan dulu. Oh iya ya, Samsudin kok jadi juara tuh, bisa tuh. Nah, jadi tidak ada target. Tidak ada. Di dalam Iya. Dan itu nanti bisa stres kalau Pak Ade nyontoin terus harus orang ikutin apa segala. Nggak harus dong. Seperti di buku ini, ya kan? Kita hanya menulis di sini kisah-kisah inspiratif yang kita alami, yang saya alami, yang penulis alami. Terserah mau diikutin atau tidak, tapi yang penting kita tuliskan. Mana tahu ada yang mendapat kecocokan sih, wah ini bisa diambil ini bagus nih, ini inspiratif nih. Itu yang itu loh Pak Ade. Kalau Ibda bin Nafsib itu artinya tidak bisa dievaluasi ya? Kalau begitu bisa. Paling tidak evaluasi internal kita. Karena tidak ada target, maka tidak ada evaluasi. Kita bukan nabi. Anda tidak diutus untuk menyampaikan orang lain harus bagaimana, tapi untuk diri Anda itu dituntut. Gitu loh. Anda dituntut untuk memperkuat diri Anda sendiri sebelum Anda memperkuat orang lain. Itu loh maksudnya. Jadi bagaimana kita berlatih
itu untuk memperbaiki akhlak kita sendiri. Nah, ketika kita berlatih memperkuat akhlak kita sendiri, ada orang lain mengikuti, meniru, terinspirasi dan lain-lain, alhamdulillah. Itu kan deh. Gitu. Saudara-saudara, untuk yang tema Ibda bin Nafs ini saya pikir kita sebentar. Kalau anak milenial itu sekarang itu kan ada olok-olokannya itu. Yeah. Omdo. Nah, ini kan kalau anak sekarang kan omdo nih. Gitu loh. Jadi jangan jadi orang yang omdo. Gitu loh. Saya kira Anda pahamlah dalam Al-Quran bagaimana orang yang memerintahkan kebaikan sementara dia tidak melakukannya. Itulah pentingnya kenapa Ibda bin Nafs. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang begitu kan. Jadi itu. Nah, seperti ini, mohon maaf. Pak Ade itu sekarang sedang memberi contoh kepada teman-teman bahwa anaknya sekolah di luar negeri semua. Itu kan prestasi yang luar biasa. Tapi kan Pak Ade nggak punya target agar teman-teman yang ngikuti Anda menjadi manusia global, gitu kan? Dan itu sedang memberikan contoh. Nih jangan ngomong. Nih saya nih, walaupun saya dalam kondisi seperti ini, saya kuat. Anak saya satu di Turki, satu di Perancis, satu di mana lagi? Rusia. Di Rusia. Lah itu kan berarti hebat-hebat itu. Nah, bukankah itu memulai dari diri sendiri bahwa utlubul ilma walau bisin, dulu kan gitu. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, kan gitu. Anda sedang mempraktekkan itu sebetulnya oleh diri sendiri. Tapi Anda kan nggak punya target apa agar Pak Samsudin, Pak Tarmizi, Pak Edi Wilham untuk mengikuti jalan Anda, kan nggak gitu. Tapi ketika Anda menganjurkan orang, kita harus global sekarang. Eranya sekarang era global, jadi kita anak-anak kita juga harus dididik global. Nah, ketika Anda ngomong gitu, Anda udah mencontohkan, Anda udah menunjukkan bahwa Ibda bin Nafs itu udah memang benar. Iya, tapi ini kalau tidak ada target itu tidak komunitas, tidak mencerminkan komunitas, tidak mencerminkan organisasi, tidak hasilnya tidak terukur tadi. Dan memang tidak untuk itu. Iya. Nah, jadi dalam konteks buku ini tidak untuk itu. Nah, maka kebangkitan itu karena tidak terukur, maka tidak akan tercapai. Nah, itu lain. Itu kan lain dalam persoalan manajemen organisasi itu lain. Ini kan bukan. Ini kan kisah pribadi Samsudin anak kampung. Bukan sebagai organisatoris. Bukan, hati-hati. Nah, itu konteksnya di sana. Konteksnya adalah individu Samsudin. Oke, Pak Mirsa yang budiman, demikianlah tadi Pak Samsudin menjelaskan tentang Ibda bin Nafs. Saya pikir kalau saya dari penglihatan masyarakat sebagai organisasi, tapi Pak Samsudin benar bahwa dia menulis buku yang ini cerminan Pak Samsudin, sosok Pak Samsudin itu orang yang Ibda bin Nafs, tetapi terserah kita menilainya mau mengikuti apa nggak mengikuti, itu bukan persoalan. Bukan sebuah persoalan. Tapi ini sebuah buku yang inspiratif dan perlu dibaca. Terima kasih.